Kemakoman Nabi Adam kok wujudnya Nabi Adam itu di langit langit dunia ini. Pada umumnya anak Adam. Kita ya anak Adam. Ya, Adam anak Adam seperti kita ini. Terus langit kedua itu adalah Nabi Isa. Itu kembali kepada Rohullah. Yaktine langit kedua kalau kita bisa mandang pada hakikatnya kita ini juga roh Nabi Isa bagian. Karena Nabi Isa kembali ke Rohullah. Kita kembali ke dunia lagi, wujud kita ini juga roh Allah gitu. Ya namanya sudah Rohullah itu kan masuk muncul nisanah ya. Mungkin ya. Dianya ilusinya saja Kanjeng Nabi waktu itu jadi wahyu utawa mukjizat berjumpa dengan para nabi itu sebenarnya kemakoman saja. Ya makom 1 2 3 4 5 6 7. Jadi semua itu hanya lewat tataran makom. Itu bisa jadi ketika dihubungkan dengan restu singgih tadi, Pak. Bahwasanya Kanjeng Nabi sendiri juga nuruni ilmune para nabi. Ya tadi. Itu warisatul anbiya. Nggih. Dia warisannya para nabi ya. Maka dari itu dia berjumpa dengan nabi-nabi sebenarnya mukjizatnya semua para nabi nggak akan bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup. Nah karena karomahnya bukannya wujudnya nabi asline itu karomahnya Kanjeng Nabi. Nabi-nabi itu meninggalkan karomah. Bahkan kalau sosok orangnya sudah ada karomahnya lebih tinggi. Cara mujizatnya lebih tinggi. Lebih kuat, karena kalau Nabi mujizat, kalau wali itu karomah. Nah, kalau ulama itu ya maonah. Nah, kalau bagi-bagi kita ini sekedar maonah saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Syatoria. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya. Pada malam ini kita seperti biasa kita akan kembali lagi pada podcast kita, yaitu membahas tentang Kitab Kunci Swarga. Tapi sebelum itu, karena masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu yang sudah dirangkum sama tim kita. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan melanjutkan untuk pembahasan Kitab Kunci Swarganya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini dari akunnya Triharjanto. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya, waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi yang sudah meninggal. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apakah nabi-nabi yang sudah meninggal itu meninggal dengan sempurna atau belum? Dan mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa berbicara dengan nabi yang sudah meninggal, dan ada langit 1 sampai 7 itu termasuk Sidratul Muntaha atau Mustawa atau alam akadiyah. Matur sembah nuwun. Mbah, monggo Mbah. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bahasan agama, kalau diterima dengan namanya letterlik, itu secara syariat itu memang berjumpa dengan nabi. Tapi yang namanya nabi itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dia tidak akan bisa berjumpa dengan kita ini. Tanpa dengan
mahnya. Mukjizatnya. Jadi karomah atau mukjizat. Nah, karomah dan mukjizat ini kalau kita bakas yang sebenarnya. Itu kalau bahasa sekarang ini kan karena mukjizat dan karamat itu apa artinya? Karomah itu. Seorang wali, seorang nabi itu mungkin pemikirannya kepada umat. Kepengen menyelamatkan orang. Nah, maka sehubungan dengan ini yang namanya manusia itu tadi sudah kita bicarakan banyak lebar di dalam piranti hidup kita. Di dalam hidup kita ini dikasih piranti dengan namanya kita belajar satariyah. Nah, sekarang yang namanya Baitul Makmur ya. Di dalam kepala anak Adam itu ada dimak namanya otak. Di dalam otak itu ada manik. Manik itu teleng sing kanggo kaca benggala atau kamera apa lensa yang untuk menangkap bayangan dari luar ke dalam. Manik. Nah, manik ini bisa dikatakan juga yang namanya tempatnya ilusi. Bayangan kan ilusi kan. Pasti orang itu menerima gambar dari luar ke dalam pasti ada bayangan yang di dalam matanya. Itu syariat jobo ya. Nah, maka manik itu yang menimbulkan ilusi, imajinasi dan halusinasi. Nah, menebalnya sang ilusi dan halusinasi kan jadi yang namanya esensi. Penebalan dari ilusi menjadi esensi. Nah, sekarang kita ambil maka yang namanya manik atau bayangan atau ilusi itu kalau dibahasakan Jawa kan bisa dikatakan pramono jati. Pramono tegese ngaweruhi jati yang sebenarnya lah. Pramono jati, kebuka pramono jatine lah. Nah, kita ambil yang namanya nabi yang sudah kembali innalillahi rajiun tidak akan bisa kembali wujud kaya semula. Apabila dia itu dikatakan itu Isra Mi'raj, langit 1 2 3 walaqad khalaqna faqabun sumataraka wa manganil kolki gofilin. Sudah kami ciptakan Allah ya. Sudah kami ciptakan 7 langit atau jalan di atasmu. Berarti yang namanya langit itu pandangan. Jalan yang akan dilewati di atasmu, bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku Gusti Allah ya. Tidak lengah ciptaan aku. Kalau kita terima dengan simbolis itu memang terima dengan apa letterlik itu ya mesti ya menyampaikan yuk ketemu nabi itu mungkin diterima dengan mentah. Wong dekne wis suci yuk ketemu para nabi lah gitu. Nganu diterima kuwi sing apa yang nemu itu rohnya. Terus dengan tondo yakti di situ ternyata sejarah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu sesuai dengan yang dipandang Kanjeng Nabi. Ternyata di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur juga ada cerita seorang nabi-nabi yang ditemui oleh Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah belajar karena dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tak mungkin dia tuh belajar. Tapi sesuai dengan Taurat Zabur. Nah, berarti ilusi itu kan memang betul benar karena pandangan orang yang suci. Menebal dari esensi. Karena karomahnya sang nabi-nabi yang ditemui itu sehingga mewujudkan sosok seorang nabi. Saya ingat waktu ya di dalam sejarah Jawa ya. Ristu Singgih waktu zaman itu mencari ilmu pewarisan leluhur. Dia mau menuju ke Jawa Barat ya. Waktu itu Mak Lampir itu menjelma jadi Nilang Cahya. Itu adalah wanita yang dicintai oleh kekasih Restu Singgih.
Kakang lewat sini, Kakang jalannya ini, Kakang. Tapi jalan itu menuju ke tengah laut. Karena tersihir oleh nilam cahaya bentuknya. mak lampir yang menjelma dan dia diikuti. Begitu dia sampai di tengah laut itu ternyata di situ tahu-tahu hilang jalan itu. Dia ringan tubuhnya kayak jatuh ke laut. Tapi ada sinar putih kemeluju dari gua Karangbolong itu. Saya ingat itu. Tahu-tahu dia di atas itu, di tengah laut, di atas laut itu melihat yang di daratan itu ada orang 7, seorang gurunya. Ada Ki Buyut Manguntapa, ada Kiai Jabat, ada Kasan Sari, ada pokoknya gurunya yang 7 itu muncul semua. Nyerang mak lampir di daratan itu. Nah, Ristu Singgi itu nonton dari tahu-tahu dia itu nak cara bahasa Jawa itu kami tenggengeng atau terpaku memandang itu. Akhirnya ada cahaya putih dan kemeluju dari gua Karangbolong tertarik, tersedot dia lari ke gua. Terus dia ternyata cahaya putih itu Ki Buyut Mangunawan. Ini Ristu Singgi. Yang kamu tonton siapa? Itu guru-guru saya semua. Gurumu sudah tiada. Orang yang sudah meninggal tidak akan bisa berjumpa kamu dan sebagainya. Karena sudah kembali kepada Allah. Itu hanya ilmu gurumu yang kamu pakai, kamu yakini. Terus kamu lakukan. Maksudnya dirialui, ditelakati ya. Diaplikasikan oleh Ristu Singgi itu. Sehingga ilmu yang kau yakini, satu-satunya ilmu dari gurumu, akhirnya ilmu itu menjadi wujud sosok seperti guru, seorang gurumu. Itu padahal ilmumu. Itu yang namanya karomah. Itu namanya karomah. Ilmu yang kamu pakai sehingga bisa memuncul sifat sosok gurumu. Menjelma lah. Itu saya hubungan dengan itu sejarah itu. Nah berarti itu Nabi ya, dia langit 1. Ya, itu Nabi Adam. Langit 2 Nabi Isa dan Nabi Yahya. Terus langit ketiga adalah Nabi Yusuf. Langit keempat adalah Nabi Idris. Langit kelima adalah Nabi Harun. Langit keenam adalah Nabi Musa dan yang terakhir Ibrahim. Itu kalau dibaca simbolis ya seperti itu. Letterlik. Itu ya dongeng dan sejarah itu sebenarnya esensinya atau karomahnya para nabi yang berjumpa dengan Kanjeng Nabi sesuai dengan yang dilakukan oleh nabi-nabi sifat-sifatnya itu dia salam dan sebagainya itu kan ya itu sebenarnya seperti itu. Kalau diterima dengan simbolis secara satariah itu sebenarnya siapa? Karena apa? Kemakoman seseorang. Kemakoman Nabi Adam, kok wujudnya Nabi Adam itu di langit dunia ini. Pada umumnya anak Adam. Kita ya anak Adam. Ya, Adam anak Adam seperti kita ini. Terus langit kedua itu adalah Nabi Isa. Itu kembali kepada Rohullah. Yaktine langit kedua kalau kita bisa mandang pada hakikatnya kita ini juga roh Nabi Isa bagian. Karena Nabi Isa kembali ke Rohullah, kita kembali ke dunia lagi, wujud kita ini juga roh Allah. Gitu. Ya namanya sudah Rohullah itu kan, masuk muncul nisanah ya, mungkin aja. Dianya ilusinya saja Kanjeng Nabi waktu itu jadi wahyu atau mukjizat berjumpa dengan para nabi itu sebenarnya kemakoman saja. Ya makom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semua itu hanya lewat tataran makom. Itu bisa jadi ketika dihubungkan dengan Ristu Singgi tadi, bahwasanya Kanjeng Nabi sendiri juga nuruning ilmune para nabi ya tadi. Itu warisatul anbiya. Dia warisane para nabi kan. Maka dari itu dia berjumpa dengan nabi-nabi sebenarnya mukjizatnya semua para nabi nggak akan bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup. Nah karena karomahnya bukannya wujudnya nabi asline
itu karomahnya Kanjeng Nabi. Nabi-nabi itu meninggalkan karomah. Bahkan kalau sosok orangnya sudah tiada, karomahnya lebih tinggi. Cara mujizat, mujizatnya lebih tinggi. Lebih kuat, karena kalau Nabi mujizat, kalau wali itu karomah. Nah, kalau ulama itu ya maonah. Nah, kalau bagi-bagi kita ini sekedar maonah saja lah. Sekedar maonah. Nanti kalau kita bicara tentang itu mujizat saya, ayo diseneni wong karena sudah kadung ditulis sih sehingga mujizat ki nabi lah ngono. Nggih. Mungkin nateng ngene kita jadine bejijat. Nah, karena apa? Semua nabi itu juga punya makom. Makom kuburan artinya loh. Makom ini letak ketingkatan. Ke seberapa kehambaan dia kepada Allah. Tingkat. Karena apa? Orang yang makrifat belum tentu kembali. Orang yang ma'rifatullah belum tentu kembali nang Gusti Allah. Karena terikatnya oleh nafsu ini. Semua nabi yo ma'rifat kabeh, ngerti Gusti Allah, tapi belum tentu semua nabi sempurna kembali kepada Gusti Allah. Itu kelas kemakoman. Berarti kan terakhir Nabi Ibrahim sampai di puncak tinggi ke-7 ke Akadiah. Nah, itu ya semua itu masuk di wilayah karena kita dengan simbolis alam 7 itu ya dirinya sendiri, di dalam diri kita sendiri, pandangan kita sendiri. Seandainya kita ini nanti walaupun sekecil apapun kita sudah meniru Nabi Yusuf misalnya ya, sangat cinta Nabi Yusuf, mungkin saja kita ya bisa paham kemakoman Nabi Yusuf. Kadang-kadang sebagian kecil kita juga dimunculkan mujizatnya Nabi Yusuf ya, terus itu bisa ketemu Nabi Yusuf. Padahal Nabi itu wali Gusti Allah itu gak ada yang bisa menyamai. Seandainya saya ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, asli Rabah, asli. Apakah kamu pernah berkancan kalau pernah ketemu? Pernah ketemu nalika hidupe. Lah nalika hidupe napa pernah ketemu? Yo berarti kan ya jumbo arani asli, rung mesti. Nek kanggo kowe dhewe karepmu. Kalau kowe dhewe apa yakin karepmu. Nah dari perbuatamu yang sudah suci, sak suci-sucine sak gadu-gadu kita belajar yang lebih walaupun gak sempurna setidaknya kita belajar sempurna ya. Bermimpi nanti jadi simbolis. Simbolisnya apa? Oh iya, berarti kamu mendapatkan yang namanya karomah dari Gusti Allah. Berarti kamu dapat syafaat yang sama dengan Kanjeng Nabi yang kamu impikan itu tadi. Itu berarti hasil perbuatan kita. Dari perbuatan. Hadiah dari perbuatan kita. Maka segala sesuatu itu bisa berubah sosok kepada yang lainnya, seperti kalau kita ini masuk di wilayah alam yang namanya nasuk, ya kadang-kadang kita tuh bisa bicara dengan pohon-pohon karena kita masuk di dalamnya. Yuk pohon itu seolah-olah kaya awake dhewe kok ngikuti ulusu kita. Yuk kaya menungso ngene iki kok. Nggih. Seperti saya dulu pernah ceritane ngono ya, poso mutih. Nggih. Poso bukane mutih ngono. Saya tidur jam 7 pagi. Nah, tahu-tahu di sebelah saya namanya Mbok Ditarti itu Mbah Kastam. Saya tidur, dia datang tuh memberi saya namanya karon sego jagung. Nggih. Nyo glo karonku mateng nyo dipangan ngono. Bareng aku jenggelek biar ki aku mambu karon jagung. Lah aku ya metu mateng de. Ki lagi numplek karon, berarti baunya masuk di wilayah hidung saya, masuk di wilayah alam impian sehingga Mbok Dekas ki ngeteri aku karon. Kae sing biasane nggih karon Mbok Dekas. Mung berubah bau itu. Bau iso muncul sipate wong sing masak iki mau. Nggih. Lah, itu kan semua tuh ya katakanlah ilusi Kanjeng Nabi karena ilusinya Nabi itu lebih tinggi. Nah, kalau kita orang Jawa ya itu pramono jatine Kanjeng Nabi bisa berjumpa dengan karomahe para nabi-nabi tersebut. Lah makom-makom nabi itu ya ada tingkat yang tertinggi karena apa? Belum tentu nabi. Karena yang namanya ma'rifat atau yang namanya innalillahi rajiun itu cara nabi-nabi sing pinilih
Cara wali ya wali sing pinilih, mukmin kos ya mukmin kos sing pinilih, munggo mukmin ngawam ya mukmin ngawam sing pinilih. Ora kok kabeh balik inale rojiun. Lah mlo kabeh kema tetep muni lah mlo kemakoman tingkatan nabi itu ya seperti itu juga. Nggih. Lah tujuh alam foto Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ya bisa juga, itu kan sebutan saja toh. Sidratul Muntaha itu berarti langit ke-6 ya, Mbak? Langit ke-6. Ya ke-7 sudah. Kalau mustawa, Mbak? Mustawa itu ya tidak bisa dipandang kok. Oh, berarti sudah tidak bisa disebut itu. Itu enggak alam. Oh, enggak alam, bukan alam lagi. Ya wis Gusti Allah. Jadi jenenge alam insan kamil, ajsam, misal, terus ahyan korijiyah, terusan akidiyah. Nggih. Dan Waqdah dan Akadiyah. Akadiyah ketujuh. Nah ketujuh itu kan yos yang sudah langit 7 itu kan kembali ke Gusti Allah ya. Okay. Maka tentang kemakoman, malah semua Kanjeng Nabi berjumpa itu ya tingkat kemakomannya Kanjeng Nabi, malah Kanjeng Nabi disempurnakan dari situ dia ison duduki letake makome para nabi. Tingkatan-tingkatannya iso dilunggui Kanjeng Nabi kabeh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu penyempurna nabi-nabi yang lain. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ini dari akunnya Koki Kurni. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Amit sewu Yai, ajeng tangklet mengenai hadis Nabi yang bunyinya mimpi dari seorang mukmin itu satu dari 46 bagian kenabian. Niku maksudnya kepripun. Dan barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dan setan tidak akan bisa meniruku dalam bentuk aslinya. Mohon penjelasannya Yai. Matur suwun. Nah, ya kalau ngimpi berjumpa berarti kan tidak terjaga. Yang namanya dengan terjaga kan melek-melekan ini ki. Berarti kan ketemu karo Nabi dengan ngimpi juga asli ngono lho. Lah diarekan asli apa wis tau kenal wonge, wong yurung kenal. Tapi di sini bilangnya barang siapa melihatku dalam mimpi maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Lah, melayune simbolis niki mulai. Simbolis. Nggih. Lah berarti kan dalam mimpinya padha karo terjaga apa tidak lah yo ngono ya. Nggih. Yo. Berarti kan seperti itu kan Nabi itu upama kita ini berjumpa dengan Nabi Muhammad, betulkah wajah Kanjeng Nabi Muhammad seperti yang kumimpikan itu? Karena yang namanya Nabi tidak bisa dipalsu. Gak bisa dipalsu oleh bangsa jin, bangsa setan menjelma jadi Kanjeng Nabi. Gak akan bisa para nabi gak bisa. Angger toh wis tau roh asline. Wong aku yo nek mimpi ketemu Kanjeng Nabi bolak-balik. Saya pernah datang kepada guru karena saya malam mimpi. Romo Yai kalau niku mimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kok pakai sarung palekat, kelambi pakai batik dan pakai picis. Oh, Nabi Muhammad enggak kelahiran di Purwodadi kok. Nggih. Niku mboten asli, Mbah. Ya enggak, lah ngarane asli wis tau kenal Kanjeng Nabi. Pernah kamu berjumpa aslinya Kanjeng Nabi waktu hidup? Gue dereng, lah yo rek ngarane asli yo nak wajane ru kuwi. Oh, nggih. Berarti hati-hati nggih. Hati-hati ketika bicara mimpi. Tapi mimpinya seorang mukmin atau seorang orang yang suci itu satu dari 46 bagian kenabian itu maksudnya pripun, Pak? Lah iya yo gampangnya yo mimpine wong biasa kaya aku kowe ngene iki mau yo nak dibuagi ngono ya. Piye ya? Nak cara nabi iki mau siji. Nggih. Lah. Sijine Kanjeng Nabi iki dibagi 46. Lagi dadi ngimpine awake dhewe. Ya tidak beda. Berarti 1/46-nya kita ya, itu. Seperti kita membaca Fatihah. Kalau orang biasa 40 Fatihah katanya podo wali siji lah seperti itu kan ya. Nah itu kan berarti kan 1/40. Lah nek awake dhewe maca ping 40 lagi podo nak wali siji lah. Lah iki yo berarti ku yo ngimpine wong siji wong mukmin sing bener-bener suci. Ku yo
1/46 Lah, wong 46 orang awam iki lagi satu nabi. Nabi lah yang ngono wae. Oh, nggih. Terus barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Itu ketika masuk ke simbolis, apa masuk ke perilaku atau seperti apa? Atau ya itu juga cahaya kenabiannya. Nah, dia melihat dalam mimpinya, nanti juga dia melihat dalam terjaga. Dalam terjaga. Okay. Waktu kita berjaga, saya ketok oleh gawang-gawang. Tidak bisa akan hilang dikipatke. Tetap terbayang-bayang. Niki juga Mbah, ibaratnya lari juga ke perilaku atau akidah akhlak kita sendiri. Nah iya, nah, karena saya sudah katakan yang namanya mimpi, benci yang memuncak itu bisa timbul dalam mimpi, cinta yang memuncak bisa timbul dalam mimpi. Walaupun toh itu yo mbok pas mbok ora ning wong wis setidaknya dia bermimpi berjumpa para nabi, berarti kan juga sapi. Simbolisnya berarti sapi. Oke, kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga, itu dari akunnya rosikun.kun. Assalamualaikum Yai, niki kan bulan Ramadan, bulan puasa. Lah hakikate puasa niku pripun Yai? Ya, hakikat puasa. Dalam hakikat puasa itu cerita dengan syariat lagi adalah pembakaran. Karena apa? Kata Ramadan itu kan pembakaran. Jadi sebelum Kanjeng Nabi itu di tanah Arab tuh masih ya juga punya budaya setiap bulan Ramadan tuh poso neng yo bos, neng sedino, neng rong dino, neng sing yo masing-masing keyakinan ya. Itu mesti ono sing nglakoni ngono ki, dadi budaya ning kono ki. Sebelum Kanjeng Nabi menguatkan tentang Ramadan ini, orang-orang dahulu di Arab itu memang sudah ada budaya Ramadan itu puasa. Terus dipakai Kanjeng Nabi. Terus dipakai Kanjeng Nabi, dikuatkan karena apa? Semua itu didaku kaum Yahudi waktu itu. Niru-niru posoku, sing paling hebat posoku dutiteru. Terus Kanjeng Nabi untuk wahyu kon siam ing dalem Ramadan sebulan lah. Maka dari itu puasa itu kan ada namanya saum, siam, dan soim. Saum itu dalam arti ngempet. Ngempet. Jadi saum iki ya poso, ning posone ora kotos ditutup. Gak mangan iki ora. Maksudnya ya walaupun dia itu ya poso, tapi kadang-kadang seperti Sayyidina Ali pernah mendapat kurma jatuh dimakan. Tapi ya ora dilanjutkan makan lainnya ya kadang ya ngerokok. Ngempet lah. Sifatnya ngempet. Sebagian. Lah mulo bodo megeng rak bodo ngempet to ya. Awake dhewe iki ya sing intisari dengan tujuan untuk pengendalian hawa nafsu, ngempet marang nafsune. Lah mulo dengan simbolisnya berpuasa itu dalam arti belajar ngempet hawa nafsu dan nafsunya. Lah terus disyariatkan puasa sahur dan buka sore. Ditutup itu dengan simbolisnya ya supaya kita enggak mau ngomong banyak, enggak bisa, mau pencilaan ya selama mampu. Ibaratnya bensin tuh oline dengan bensinnya sudah enggak diisi. Direm. Tapi yo mau sekedar kita meninggalkan air 1 gelas dengan nasi 1 piring, tapi masih nyacat maido ngunum marah-marah emosi-emosi, ya enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Maka sing diwajibke poso itu yo memang wong kira nafsune gede, poso yo hikmahe gede. Sing kon poso itu wong sing mangan, sing doyan mangan, sing ra doyan mangan ra entuk poso. Iya. Nak nafsune mangan wakeh kok poso, wah ganjarane gede gitu. Tapi nak wis ra doyan mangan, wis kembung mencet mangan muntah kon poso ya ora ditampa, ora sah wong ora doyan mangan kok kon poso. Lumrah. Kowe nafsumu gwedi, kowe gelem saum, ngempet. Mangan yang sithik, ngomong ya sithik, mlaku ya polane sithik, apa wae sithik.
Tak kira yo saum. Dene soim itu dalam arti poso menurut kamu sendiri. Benermu dhewe ora bener wong akeh. Niatku kan ngendalikan nafsu lah wis. Menurut saya. Ya jangan menurut saya dong, ya menurut nabimu lah ya. Nggih. Aja diukur lah. Maka dari itu kalau sudah menurut kamu ya aja mbok tokke ra ya ngono. Lah mulane yang namanya puasa dalam intisari berpuasa itu untuk belajar mengendalikan nafsu. Lah mula ganjarane ana 5 perkara sing nyelangke ganjarane. Nggih. Pertama, sebab nyatur marang tangga. Nggih. Ya iya kayak. Yang kedua, iki kayak adu-adu marang kanca. Nggih. Iya ta? Nggih. Yang ketiga, ningali wadon kanthi syahwat. Lan ningali lanang kanthi tamat. Sing intisari seperti berarti sing dipuasani yo kuwi mau ngono lho. Sing dipuasani yo aja ngunem nyatur marang tangga, aja adu-adu marang tangga kanca, ya aja ningali wadon kanthi syahwat, aja ningali lanang kanthi tamat dan sebagainya. Ya itu sing dipuasani kan. Sing dikendalikan itu. Sing dikendalikan kuwi. Aja ngur mangan karo ngombe tok. Rugi. Yang intisari berpuasa itu dengan arti ya hakikatnya kita biar lemah. Pada hakikate dadi wong melarat ki jebul ya rekoso ben iso ngrasakno tangga-tanggane melarat. Engko nak ngaten luwih lho wong ora mangan ki jebul rasane ya mau nak aku poso. Engko nak roh tanggane ra mangan ben gelem ngeteri ya. Aku mbiyen nek nalika poso kuwasa jam 11 awan lemes, jam 8 esuk ki suwenep keluru wetengku. Mbah tak terane sarapan iki patahe urung duwe apa-apa cah kek. Nggih. Lah intisari niku kok. Nggih, larinya ke situ. Tapi anu Mbah, kalau posone misalnya Mbah. Mandang buka arek terus balas dendam. Zaman sekarang kan akeh takjil mare, Mbah. Nah, ya memang kan yang namanya berpuasa tuh memang kan ya jangan berlebihan no. Nggih. Tur ngono ya aku dia dulu upama misalnya makan ya terus minum dulu baru adzan, terus adzan, salat maghrib, terus yang penting dibatalke posone lah ya. Nggih. Digugurke. Nggih. Terus saya pernah dengar itu ada posone wong awam, posone wong nopo ngoten niku. Ya. Ngoten niku. Itu memang jadi ada 3 perkara poso iku mau bagi wong mukmin lanang lan wong mukmin wadon. Jadi 3 perkara ki mau posone wong awam, posone wong kos, pasane wong kawasul kawas. Nggih. Pasane wong awam ya sing penting aja mangan wektu awan, aja kumpul bojone wektu awan. Aja nesu-nesu wektu awan, engko nak ngake nantang batere upama diantar ngumpet engko sore wae. Engko nak bar buka lagi diparani. Nggih. Sing penting iki mau aja mangan wektu awan, aja ngombe wektu awan, aja seneng bojone wektu awan, aja muring-muring wektu awan. Pokoknya jangan melakukan sifat yang maksiat di waktu siang ngono gampange. Nggih. Sing intisari seperti itu puasanya orang awam itu ya ninggalke bayu segelas kalau sepiring gampange. Tapi pasane wong kos, wong khusus iki adalah pengendalian hawa dari nafsunya. Lah puasanya orang kawasul kawas, dia selalu mandang wajah Gusti Allah. Apabila dia mandang selain wajah Gusti Allah itu termasuk batal posone. Selamanya gitu. Ya kawasul kawas karo yang namanya kos itu ya selamanya orang melantok nggih. Perbedaannya tempat. Karena kibau Rasul rene kuwi dikuwake Kanjeng Nabi. Nggih. Yo awake dhewe niru-niru. Nggih, saringate. Saringate kita niru-niru Kanjeng Nabi bak Rasul, bukannya arti mendewa-dewakan ngono gampange. Kanggo agama, aturan agama. Nara ngono ora padha ra yo ngono. Nggih.